Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Di kesempatan kali ini aku mau ngebahas tentang cara menemukan tujuan hidup yang jelas dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Ada nggak sih di antara kalian terjebak di dalam rutinitas yang kalian tidak terlalu suka dan selalu itu-itu aja? Seperti contohnya berangkat pagi, pulang sore, dan begitu seterusnya, hingga kalian tidak sadar kalau sudah 5 tahun, bahkan 10 tahun sudah berlalu. Tapi kalian masih stay di situ-situ aja, tidak ada peningkatan. Tapi mau nggak mau, kalian harus tetap mengerjakannya karena sebuah kebutuhan. Dan di saat yang bersamaan, kebutuhan hidup semakin meningkat. Segala hal menjadi semakin mahal, hasil kalian jadi nggak bahagia. Ada yang kayak gini? Berarti yang kalian lakukan belum mengarah ke tujuan hidup kalian. Sebenarnya apa sih tujuan hidup kalian? Bagaimana sih caranya menentukan tujuan hidup agar hidup kita bahagia? Yuk, kita bahas sama-sama. Yang pertama, ketahui dulu apa tujuan atau goals kalian. Baik itu untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Ibarat kalian naik mobil, tapi kalian nggak tahu mau kemana. Jadi kalian muter-muter aja nggak jelas, nggak ada arah tujuan, yang mana lama-kelamaan bensinnya akan habis. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau kita tidak punya tujuan atau goals yang jelas, kalian akan pasrah akan jalur hidup kalian. Ada kata-kata bijak yang bilang hanya ikan mati yang akan mengikuti arus. Tentu kalian nggak mau kayak gitu kan? Jadi mulai sekarang tentukan goals kalian yang spesifik. Tulis sekarang ya. Misalnya contoh, aku mau punya uang 20 juta dalam 1 tahun. Nah, dengan kalian memiliki goals yang spesifik seperti ini, kalian akan mencari tahu apa ya yang harus aku lakukan untuk mencapai 20 juta dalam setahun. Atau kerjaan apa ya yang bisa menghasilkan uang sebesar 20 juta dalam setahun. Dengan memberikan goals yang spesifik seperti ini, otak kalian akan berpikir dan mengarah ke tujuan kalian. Yang kedua, buatlah goals yang realistis. Maksudnya gimana? Jadi goals kalian harus dapat diukur dan disesuaikan dengan keadaan kalian yang sekarang. Jangan membuat goals seakan-akan tidak mungkin. Misalnya, goals kalian adalah aku mau punya uang 10 miliar dalam waktu 1 tahun. Dan sedangkan kalian sekarang masih sebagai karyawan. Ini contoh dari goals yang kurang realistis. Agar lebih realistis, mungkin angkanya dikecilin lagi sedikit atau jangka waktunya yang diperpanjang. Yang jelas, goals kalian harus dapat diukur, agar tidak hanya menjadi angan-angan belaka. Lalu bagaimana cara mencapainya? Oke, sekarang kita bahas cara untuk mencapainya, dengan cara yang halal dan tentu bahagia. Caranya kalian ketahui dulu apa yang kamu suka. Ada kata-kata yang bilang, kerjaan apa sih yang paling enak? Jawabannya adalah hobi yang dibayar. Contohnya, kalian suka bernyanyi, berarti kalian harus jadi penyanyi yang terkenal. Kalian suka foto-foto, berarti kalian harus jadi fotografer. Atau kalau kalian suka difoto, jadilah model atau selebgram. Kalian suka menggambar, kalian bisa jadi ilustrator. Nah, ini beberapa contoh dari hobi yang dibayar. Apakah harus selalu hobi? Enggak juga. Kalian coba deh pelan-pelan mencari apa sih passion kalian. Lalu apa sih bedanya passion dengan hobi? Kalau passion adalah kegiatan atau pekerjaan yang membuat kalian selalu bergairah, mempunyai semangat untuk mengerjakannya. Contohnya, kalian suka jualan baju. Kalian benar-benar semangat bila disuruh jualan. Kalau disuruh libur, kalian malah merasa sedih. Walaupun dagangan kalian tidak laku sekalipun, kalian tetap akan melakukannya karena kalian suka. Nah, ini yang dinamakan passion. Berbeda dengan hobi, hobi lebih ke personal, hal yang lebih mengarah menyenangkan. Tapi keduanya bisa menghasilkan uang kok, asalkan kalian the best di bidang kalian. Ada pertanyaan, tapi kak, aku sudah bekerja di sebuah perusahaan, tapi aku kurang enjoy ngejalaninnya. Apakah aku harus resign dari kerjaan aku? Jawabannya nggak perlu ya teman-teman, kalian jangan dulu resign. Ingat, kalian masih punya kebutuhan yang harus dipenuhi. Karena nggak semua orang bisa menghasilkan dari passion maupun hobi mereka. Tentu yang kalian harus lakukan adalah tetap bekerja seperti biasa. Misalnya jam 9 sampai jam 5 sore.
Lalu di jam 7 sampai jam 11 malam kalian lakuin apa passion kalian atau hobi yang menghasilkan uang. Dan apabila kalian konsisten melakukannya dan sudah ada hasilnya, minimal 2 kali lipat dari penghasilan kantor kalian, baru deh kalian boleh resign. Ingat ya, ini gak mudah, karena banyak orang yang berada di zona nyaman. Setelah pulang kerja, mereka join menjadi anggota klub kaum rebahan. Ini terjadi karena mereka belum mempunyai tujuan yang jelas. Jangan kayak gini ya. Jika kalian sudah mempunyai tujuan yang jelas, hal yang terakhir kalian harus miliki adalah alasan yang kuat agar kalian tetap di jalur yang benar dan tetap semangat menjalaninya. Maksudnya gimana, Kak? Misalnya goals kalian mempunyai uang 200 juta di tahun depan. Kalian harus punya alasan yang kuat. Uang itu untuk apa? Misalnya uang itu untuk bayar renovasi rumah dan uang asuransi orang tua. Jika alasannya sangat kuat, kalian akan berjuang untuk mencapainya. Jadi nggak ada alasan buat malas-malasan dan menunda. Jadi cukup sekian untuk video hari ini. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa tonton video kita yang lainnya tentang self-improvement maupun tentang investasi, agar kita bisa selalu menjadi lebih baik setiap harinya. Pokoknya, best for you.